Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami apa adanya. Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami mohon kepadamu, rapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 7, ayat 7 sampai 12. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kehidupan harian kita, tentu setiap kita mempunyai pengalaman saat kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, kepada sahabat kenalan kita, ataupun kita punya pengalaman di mana orang meminta kepada kita. Beberapa minggu yang lalu ada seorang yang datang kepada saya dan meminta sesuatu kepada saya. Saat itu saya agak berat untuk memberikan kepada orang itu. Mengapa? Karena orang yang meminta ini selalu datang meminta terus-menerus. Akan tetapi, saya akhirnya mengingat sabda Tuhan yang bunyinya sebagai berikut. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat untukmu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saya ingin supaya orang lain menerima permintaan saya. Saya ingin supaya Tuhan menerima permohonan saya. Maka saya mesti lakukan ini lebih dulu. Akhirnya saya memberi kepada orang itu apa yang ia butuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dari pengalaman ini saya mau katakan bahwa saya orang yang tidak sempurna. Orang yang biasa-biasa saja. Tetapi toh saya masih memberi sesuatu kepada orang yang meminta kepada saya. Apalagi Tuhan kita yang amat baik. Dia adalah sumber kasih, sumber kebaikan, sumber cinta.
ketika kita minta kepadanya, Dia akan memberikan kepada kita. Ketika kita mencari sesuatu, kita akan mendapat. Ketika kita mengetuk pintu, pintu akan dibukakan bagi kita. Itulah sabda Tuhan yang mesti kita yakini di dalam hidup ini. Maka apapun yang kita lakukan, tentu berdasar pada firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, semoga firman yang baru saja kita dengar membantu kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita amat baik. Dia akan mendengar keluh kesah kita. Dia akan mendengar permohonan-permohonan kita. Dan bukan hanya mendengar, Dia akan mengabulkan permohonan kita. Yang penting kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dan yang penting permohonan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Maka saya yakin Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Misalnya, ketika kita minta, Tuhan, berilah saya roh kebijaksanaan untuk bijaksana di dalam hidup ini. Permohonan ini tentu sesuai dengan kehendak Allah. Maka Tuhan akan memberi kepada saya. Beda dengan permohonan yang akan saya sampaikan. Tuhan, berilah saya motor cas, atau berilah saya speedboat, berilah saya mobil. Dan saya berpikir bahwa ketika saya minta demikian, Tuhan akan menjatuhkan mobil, speedboat, atau motor cas dari langit. Nah, ini doa yang tidak benar. Maka mari kita selalu meminta Tuhan untuk mendampingi kita di dalam hidup, sehingga apapun yang kita minta kepadanya sesuai dengan kehendak Allah untuk perkembangan iman umat kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh-sungguh meneguhkan iman kami, yang sungguh-sungguh mengajarkan kami untuk selalu melaksanakan apa yang kami kehendaki orang lain perbuat bagi kami. Semoga firman ini menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami selalu berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Dan semoga apa yang kami minta dari Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah dan perkembangan iman umat-Mu. Bapa yang maha baik, inilah harapan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.